Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kuswanto dari SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan real teaching, coding dan kecerdasan artifisial terkait dengan pembelajaran yang harus disampaikan ke anak-anak dengan materi penggunaan konten kreator atau prompt yang berbasis konten, di mana ini nanti dimanfaatkan untuk anak-anak. Di sini ada Bapak Gale selaku observasi 1, yang di samping kanan saya ada Bapak Oki dari SMA Nada, yaitu Nasional Ndawar Blandong. Ini nanti menemani saya dalam proses pembelajaran terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin ada penyampaian apa? Jadi nanti buat kontennya seperti apa, Pak? Nanti lebih ke image, jadi gambar. Jadi ya? kita lakukan di promptnya di ChatGPT, setelah itu disinkronkan ke Canva. Berarti prompt inputnya, outputnya berbentuk gambar. Gambar. Oh, ya, silakan Pak. Mari. Siap. Mari. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Oke. Kakak? Semangat. 11-8. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Bapak Pak Gus akan menyampaikan materi KKA ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk ketua kelas dipersiapkan untuk doanya. Itu siap gerak. Mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Gus absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nafis. Sakit? Sakit, ya? Yeah. Oke. Yang lain sehat semua? Oke, alhamdulillah. Oke. Udah? Ini pembelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial KK atau rekayasa prompt untuk kreasi konten, ya. Nih. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ya, kita melakukan pembelajaran, ada namanya kesepakatan kelas dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan KKA. Yang pertama adalah memulai pembelajaran dengan berdoa dan presensi atau absensi. Itu sudah kita lakukan bersama tadi, ya. Yang kedua adalah hadir tepat waktu serta membawa perlengkapan belajar, laptop, charger atau catatan. Yang ketiga, fokus selama pembelajaran, tidak bermain game atau medsos di luar keperluan belajar. Yang keempat, aktif berdiskusi, bertanya dan bekerja sama dalam proyek maupun praktek. Mengumpulkan tugas tepat waktu dengan jujur, anti plagiarisme. Yang keenam adalah menjaga kebersihan kerapian kelas atau lab komputer dan menutup pelajaran dengan doa. Apakah ini kita sepakati bersama? Siap ya? Setelah itu nanti kita lakukan pembelajaran. Sebelum itu ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi ada ketercapaian di mana kita setelah pembelajaran apa yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran untuk materi ini nanti adalah memahami prompt, yaitu mengenali apa itu prompt dan perannya di dalam ekosistem AI atau KA, ya, kecerdasan artifisial. Yang kedua adalah menyusun prompt efektif, ya, menyusun prompt efektif, mempelajari cara membuat prompt yang jelas, spesifik dan kontekstual untuk hasil yang optimal. Yang ketiga adalah kreasi konten AI atau KA. Mengaplikasikan rekayasa prompt untuk menghasilkan berbagai jenis konten
kreatif berbasis AI. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah memahami prompt. Itu sama saja implementasinya itu apa? Menyusun prompt. Bagaimana cara menggunakan prompt itu apa? Setelah itu baru ada namanya implikasi. Implikasinya itu adalah hasilnya atau kreasinya dari kalian setelah menerima pembelajaran kreasi konten AI. Ya, oke, kita lanjut. Pelajaran hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ini pembelajaran apa ya? KKA, yaitu kecerdasan buatan. Oke. Nah, tahu ini apa? Loh, nggak apa-apa kalau kalian ingin tertawa, nggak apa-apa. Ini siapa? Jangan malu-malu. Ini orang tampan loh ya. Ini siapa? Pak Guswanto dengan baju Satria Baja Hitam. Kok bisa seperti ini? Biasanya menggunakan apa? AI. AI-nya menggunakan apa? AI-nya? ChatGPT dan Gemini. Ya, ini. Jadi setiap apapun itu, ketika kalian membuat gambar itu sesuai dengan prompt. Prompt itu adalah sebuah perintah, ya. Ketika perintah itu jelas, maka kalian bisa membuat gambar dengan keinginan apapun kalian, ya. Dengan yang kalian inginkan adalah kontennya. Bisa. Yang penting atau yang pasti promptnya jelas, ya. Ini Pak Guswanto dengan memakai seragam baja hitam. Sekarang kita bahas yang kakak. Kakak itu apa sih? Saya tahu, Pak. Ya, apa? Dan kecerdasan artifisial, mata pembelajaran tentang coding dan penerapan AI. Oke, bagus. Yang lain mungkin ada? Ya. Coding dan kecerdasan artifisial pelajaran yang mengenalkan cara membuat program dengan menggunakan AI. Oke, bagus. Itu adalah pemahaman KKA. Jadi KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial, ya. KKA ini ya adalah sebuah mata pelajaran yang mempelajari cara menulis kode atau coding. Seperti halnya algoritma untuk memberi instruksi pada komputer serta mengenal kecerdasan artifisial atau AI yang membuat mesin dapat menirukan kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Itu adalah pemahaman tentang KKA. Oke, mengulas materi yang kemarin di minggu kemarin, apakah ada yang ingat? Oke, apa? Oke, bagus. Jadi materi yang kemarin adalah pembuatan rekayasa prompt berbasis audio dengan Suno AI, ya. Ini adalah materi sebelumnya. Oke, kita lakukan pemantiknya. Dari pembelajaran kemarin, bagaimana kalian menjelaskan fungsi Suno AI dalam menciptakan audio atau musik? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, Salsa. Wah, itu dari pemahaman penjelasan pembelajaran yang kemarin ya. Mungkin ada yang bisa jawab lagi? Ya. Oke, itu adalah AI dalam fungsi Suno AI dalam menciptakan audio ya. Sekarang yang dari praktek kemarin. Dari praktek kemarin bagaimana hasil audio yang kalian buat menggunakan prompt? Siapa? Oh, Salsa, ya. Oh, Nabila ya. Ya, oke, Nabila. Oh, jadi ada sedikit kendala terkait dengan ini. Tetapi kamu bisa ya? Bisa ya? Oke. Mungkin ada yang lain yang bisa jawab? Oke. Ya. Sebagian sesuai dengan prompt yang dibuat, tetapi masih ada variasi yang tidak saya buka, Pak. Oh ya, jadi ada penemuan baru bahwa Suno AI itu masih banyak pengembangan ya. Oke, bagus. Oke, sekarang kita lakukan ice breaking ya. Ice breakingnya adalah ada kalimat sesungguhnya, ada kalimat kebalikannya. Kalau Pak Kus bilang
sesungguhnya. Nah, kalau Pak Gus bilang gajah, berarti besar. Kalau Pak Gus bilang semut, berarti kecil. Kalau Pak Gus bilang cacing, berarti pendek. Kalau Pak Gus bilang ular, berarti panjang. Kalau Pak Gus bilang kebalikannya, berarti kalau Pak Gus bilang gajah, berarti kecil. Kalau Pak Gus bilang semut, berarti besar. Begitu pula ular sama cacing. Bisa dipahami? Oke, nggak usah berdiri ya. Kita duduk saja, cuma tangannya harus gerak ya. Oke. Kita mulai dari sesungguhnya. Cacing pendek. Semuanya tangan di atas ya. Ular semut gajah kebalikannya sekarang ya. Siap-siap. Ini agak-agak cepat ya. Cacing ular gajah semut sebenarnya gajah ular kebalikannya cacing kebalikannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masuki pembelajaran inti kita, yaitu rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ini adalah panduan pembelajaran KKA di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Daur Pelandong dengan mata pelajaran KKA. Jadi harus kalian pahami, KKA adalah coding dari kecerdasan artifisial, yaitu sama saja dengan kecerdasan buatan atau pemahaman dari buatan manusia. Kalau kita sering memahami AI, nah, kalau sekarang sudah beda lagi, kita pelajarannya sudah menggunakan KA, gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa sih itu prompt? Jadi prompt adalah dalam konteks kecerdasan buatan ini, prompt adalah instruksi. Jadi prompt itu adalah instruksinya. Ketika kalian memerintahkan sebuah catatan atau pembuatan artikel ataupun jurnal ataupun pembuatan apa yang kalian inginkan di ChatGPT, itu adalah promptnya, karena perintah. Jadi prompt itu adalah sebuah perintah. Ini prompt itu terkait dengan ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan AI. Itu adalah prompt karena perintah. Jembatan komunikasinya adalah medium utama yang menjembatani pikiran manusia dengan kemampuan pemrosesan AI ya. Tanpa prompt, AI tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kalian menginginkan jawaban dari pertanyaan pilihan ganda, katakanlah, ketika biasanya kalian ingin tahu jawabannya, mesti kalian foto dulu. Setelah itu baru ada perintah. Betul ya? Itu namanya prompt ya, perintah. Yang kedua adalah penentu arah dan kualitas. Kualitas outputnya sangat tergantung dari kualitas promptnya. Ketika perintah itu jelas, maka jawaban atau hasil yang kalian dapat juga jelas. Oke, nanti ada pembahasan di pembahasan berikutnya ya. Ini yang kedua, peran utama prompt, fungsi vitalnya prompt ya, mengatur konteks. Yang kedua adalah instruksi spesifik. Yang ketiga adalah menentukan format. Yang keempat adalah memfasilitasi kreativitas. Itu adalah hasil dari fungsi vitalnya prompt. Jadi ketika perintah itu jelas, maka hasilnya juga jelas. Oke? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kiat merancang prompt. Unsur promptnya lebih efektifnya adalah instruksinya jelas, konteks yang relevan, detail spesifik, format output yang diinginkan, nada atau gaya penulisan. Nah, ini menggabungkan unsur-unsur yang membantu
kecerdasan artifisial memahami sepenuhnya apa yang kalian butuhkan, menghasilkan respon yang presisi dan berkualitas tinggi. Ini termasuk salah satu dari beberapa kiat merancang PROM atau unsur PROM efektif. Oke, semuanya ngantuk ya? Oke. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda, tepuk tangan. Oke. Refresh kembali. Oke, lanjut. Aplikasi nyata. Ada PROM buruk, ada juga PROM baik. Kenapa kok bilang PROM buruk dan PROM baik? Ya. Jadi kalau PROM yang kurang efektif itu namanya PROM buruk. Itu biasanya ceritanya kurang menarik. Ya, salah satu contoh ini terlalu umum, AI memiliki terlalu banyak pilihan. Bisa menghasilkan cerita tentang apa saja dengan gaya apa saja. Ketika kalian ingin membuat sebuah gambar dengan duduk berdampingan dengan presiden, nah itu bisa menggunakan PROM yang lebih jelas atau lebih efektif. Kalian foto berdiri seperti ini, perintahnya jelas, buatkan gambar duduk dengan Presiden Joko Widodo. Dan saya menggunakan jas resmi. Nah, itu nanti akan ketika perintah itu jelas, maka hasilnya juga lebih efektif. Itu namanya PROM, ya. Kurang arah, tidak ada batasan genre atau panjang target audience. Jadi katakanlah ketika kalian ada soal di dalam gambar, ketika kalian foto, ya, perintah hanya jawablah. Nah, nanti bingung. Perintah itu akan bingung, kurang jelas. Ya. Kalau perintah lebih jelas, PROM yang efektif adalah dari gambar di atas, buatkan jawaban yang lebih jelas dan efektif. Nah, itu nanti akan lebih jelas jawaban itu. Ya, makanya ada PROM yang kurang efektif, ada PROM yang kurang efektif dan PROM yang efektif. Ini. Perhatikan perbedaan signifikan antara kedua PROM ini. PROM yang efektif memberikan AI peta jalan yang jelas, bukan sekedar tujuan. Nah, ini minimal 500 kata. Kalau PROM itu biasanya yang di ChatGPT melebihi dari 1000 itu nggak bisa kan? Gitu, ya. Oke, lanjut. Ini ada teknik pengembangan PROM, ada strateginya. Prompting tingkat lanjut yang bagus jelaskan tadi ada namanya zero shot prompting dengan few shot prompting. Ya, kalau zero shot itu adalah from awal, kalau view-nya adalah hasilnya. Nah, seperti halnya kita membuat sebuah gambar iklan atau berbentuk Canva, bisa banner, nah itu namanya view shot. Kalau zero shotnya adalah pengambilan perintah atau dari hasil perintah PROM itu yang ada di ChatGPT. Ini contohnya. Kalau aplikasi praktis adalah ini kita buat sejenis tugas iklan ya. Bayangkan Anda adalah tim marketing yang ditugaskan membuat iklan untuk produk lokal. Pilih satu produk lokal, favorit minuman, makanan atau kerajinan, sampai opsional. Jika tersedia akses AI, uji PROM, Anda periksa hasilnya. Ini sebenarnya tugas ya. Oke, ini hasilnya. Contohnya, ini zero shotnya. Zero shotnya ini adalah es sinom segar sehat kekinian. Nah, ini adalah dari hasil ChatGPT, namanya zero shot. Ya, atau prompting. Ini adalah hasilnya, seger ya. Nyawang ini seger kan anto ya. Ini adalah sedikit iklan dari hasil zero shot. Ini namanya view shot prompting. Nah, sebenarnya ini adalah tugas kalian, bagaimana kalian bisa membuat antara zero shot dan view shot. Ini iklan namanya, ya. Oke. Di sini pembelajaran dari terkait dengan PROM yang sudah Pak Kus sampaikan. Ada sedikit pertanyaan ya, ada soal refleksi.
Ini nanti soal refleksi akan Pak Gus bagikan sesuai dengan link, ada 10 soal ya, ada 10 soal. Setelah itu kalian kerjakan, baru nilai itu akan Pak Gus olah sampai di mana pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran berbasis PROM ya. Ini untuk refleksinya hari ini, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang rekayasa PROM? Ya, tahu, Pak. Ya, Saya belajar bahwa prompt yang jelas dan spesifik membuat hasil AI lebih sesuai dengan harapan. oke, bagus. Oke. Yang kedua, apa kesulitan yang kalian temui ketika mencoba membuat PROM? Saya kesulitan meramai kata agar inklusif, jelas, dan tidak ambigu. Oke, dari kata-katanya ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian saat melihat hasil konten AI yang dibuat dari PROM kalian sendiri? Oke ya. Oke, bagus. Menurut kalian, bagaimana keterampilan membuat PROM ini bisa berguna di luar kelas? Misalnya untuk tugas sekolah atau dunia kerja. Oke, Yosef. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum pembelajaran kita selesai, sementara kalian ini ketik ini di Google. Setelah itu ada 10 soal kalian kerjakan. Ini dibuka HP-nya masing-masing. Ada soal refleksi KKA. Kalian kerjakan ini. Setelah itu kita lakukan kegiatan akhir atau penutup dalam pembelajaran. Sudah bisa mengerjakan? Bisa? Sudah bisa login ya? Bisa? Sudah bisa login ini? Ini dikerjakan. Oh, iya ya. Ini pakai itu aja, pakai link yang bagus, kirim saja ya. Sebelas 8. Oke, kirim. Oke, itu dikerjakan semuanya. Responnya link. Oke. Oke. Ini akan masuk ya. Yang sudah mengerjakan akan secara otomatis akan masuk di sini. Oke. Hanya ada waktu tulis, ketik namanya jelas sudah.
Oke, sudah semua? Sudah? Oke, sudah ya. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. HP-nya ditaruh dulu. Data nilai akan segera muncul. Nanti pada akhir pembelajaran akan Bapak sampaikan untuk dari refleksinya. Oke, dari refleksi ini sudah dijawab dari beberapa teman kalian terkait dengan pembelajaran bagaimana kita mengenal sebuah prompt ataupun dengan kecerdasan artifisial. Ya, oke. Ringkasan materi hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi prompt itu adalah instruksi atau perintah untuk AI agar menghasilkan sebuah konten. Yang kedua adalah fungsi utamanya mengatur konteks, memberi instruksi jelas, menentukan format, memicu kreativitas. Oke. Unsur prompt efektif adalah instruksinya jelas, konteks relevan, detail spesifik, format output, dan gaya nada penulisan. Oke. Prompt yang baik ada jelas dan terarah. Untuk prompt buruknya adalah terlalu umum dan hasil tidak sesuai. Strateginya ada strategi zero shot, ada few shot, ya, atau dengan contoh